Universitas Halu Oleo pada tahap awal berstatus swasta di bawah Yayasan Pembina dan Pembimbing Perguruan Tinggi Sulawesi Tenggara yang hanya terdiri dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi Jurusan Umum, Fakultas Sosial Politik, Jurusan Publik Administrasi, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Kehutanan. Unhol menempati gedung bekas sekolah Cina yang terletak di Kelurahan Kandai sekitar pelabuhan dengan tanah kampus seluas 50.000 meter persegi. Gedung kuliah yang berkapasitas 900 orang, gedung aula, 1 rumah dinas, 1 gedung sebagai kantor, dan 1 bangunan pinjaman sebagai perpustakaan. Pada tanggal 14 November 1967, Unhol menjadi cabang dari Universitas Hasanuddin melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin nomor 623 tahun 1967. Untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang terasa sangat kurang jumlahnya di Sultra, maka tahun 1968 dibuka Fakultas Ilmu Pendidikan dan Akarim Abu Raira SH ditunjuk sebagai dekan koordinator. Pada tahun 1976, Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Fakultas Pendidikan Jurusan Pendidikan Umum telah berstatus terdaftar sampai tingkat sarjana melalui Surat Keputusan Kopertis Wilayah 7 Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Adanya peningkatan status itu, pihak yayasan merasa perlu adanya pelaksana presidium. Akhirnya yayasan menunjuk Dr. Andus Laude Mali menjadi rektor, bukan lagi sebutan dekan pelaksana. Atas prakarsa Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Andus Haji Abdullah Silondae, dibentuklah tim persiapan pendirian Universitas Negeri di Sulawesi Tenggara yang diketuai oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. A. Amiruddin. Usaha yang dilakukan oleh tim persiapan perguruan tinggi negeri tidaklah sia-sia. Sebagai realisasi dari usaha dan upaya mereka, akhirnya Universitas Halu Oleo disetujui didirikan sebagai universitas negeri yang berkedudukan di Kendari melalui keputusan Presiden RI nomor 37 tahun 1981. Pada tanggal 19 Agustus 1981, Universitas Halu Oleo diresmikan sebagai perguruan tinggi negeri pertama di Sulawesi Tenggara oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Profesor Dr. Dodi Tisnamijaya, mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang masa itu dijabat oleh Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto, yang sekaligus melantik rektor pertama Universitas Halu Oleo Negeri, Edi Agus Salim Mokodompit MA. Universitas Halu Oleo adalah perguruan tinggi negeri ke-42 di Indonesia, yang awal diresmikannya hanya terdiri dari 4 fakultas, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Pertanian. Setelah menjadi universitas negeri, lokasi perkuliahannya pun berpindah dan menempati kampus Kemaraya yang luas wilayahnya hanya seluas 7 hektar. Sebagai universitas negeri yang baru, tentulah rektor dan seluruh jajarannya mulai berbenah dan terus mengembangkan universitas ini, baik secara administrasi maupun peningkatan mutu pendidikan yang ditunjang dengan tim dosen dan fasilitas perkuliahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 dan Keputusan Mendikbud Tahun 1982, terbentuklah struktur organisasi yang akan bekerja bersama Rektor Unhalu, Edi Agus Salim Mokodompit. Dan untuk meningkatkan mutu pendidikan, Rektor menambah jumlah tenaga dosen yang hanya berjumlah 19 orang menjadi 57 orang dosen tetap. Seiring dengan bertambahnya jumlah dosen, maka Unhalu dipercayakan oleh Depdikbud untuk menyelenggarakan program diploma kependidikan
sehingga dibukalah 6 program diploma, antara lain pendidikan moral Pancasila, pendidikan matematika, pendidikan ilmu pengetahuan alam, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan biologi. Sarana dan prasarana perkuliahan pun dibangun dan dilengkapi, seperti perpustakaan, laboratorium, kebun percobaan, unit komputer, pusat studi, bahkan perluasan wilayah kampus yang kondisinya relatif sempit. Dua tahun setelah diresmikan, para pendiri mengupayakan kampus alternatif yang dipersiapkan untuk perluasan daya tampung dan mengantisipasi bertambahnya fakultas. Maka dibangunlah Kampus Hijau Bumi Tridharma Andonohu yang menempati areal 250 hektar. Bersamaan dengan itu, Senat Universitas Halu Oleo menyetujui singkatan Universitas Halu Oleo yang dulunya Unhol berubah menjadi Unhalu. Tahun 1990, masa kepemimpinan Edi Agus Salim Mokodompit MA telah selesai. Profesor Dr. Insinyur Haji Soleh Solahuddin MSc melalui keputusan Presiden RI terpilih menjadi rektor periode kedua. Soleh Solahuddin pun masih harus bekerja lebih ekstra untuk melanjutkan perkembangan Unhalu, termasuk melanjutkan proses pembangunan di Kampus Hijau Bumi Tridharma Andonohu yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk merampungkan gedung perkuliahan dan gedung perkantoran serta fasilitas penunjang lainnya. Adapun strategi dan program-program yang dijalankan meliputi pengembangan dosen, pengembangan akademik, pengembangan fisik kampus dan sumber belajarnya, pengembangan pembinaan serta kesejahteraan dosen, mahasiswa dan karyawan, serta pengembangan hubungan fungsional yang efektif. Dalam waktu 10 tahun, pembangunan kampus Bumi Tridharma terus berlangsung. Meskipun belum rampung seutuhnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Ing Wardiman Joyonegoro pada tanggal 4 April 1994 melakukan penandatanganan prasasti peresmian dan menutup pengoperasian Sekolah Pendidikan Guru SPG dan Sekolah Guru Olahraga, sehingga semua fasilitas, tenaga pengajar dan karyawannya dialihkan ke Unhalu. Akhirnya sejak saat itu Unhalu memiliki 2 kampus perkuliahan utama, yakni Kampus Kemaraya dan Kampus Andonohu. Ditambah 2 kampus pendukung perkuliahan bekas SPG dengan luas areal 4 hektar dan 3 hektar bekas SGO. Sumber dana terbesar untuk membiayai pembangunan fisik, sarana dan prasarana belajar kampus Unhalu adalah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN murni yang dikelola melalui proyek pengembangan perguruan tinggi P2T. Selain dana APBN mulai tahun anggaran 1994-1995, Unhalu juga memperoleh dana pinjaman dari Asian Development Bank untuk pembangunan fisik berupa pengembangan kualitas ketenagaan dan selebihnya untuk pembangunan laboratorium perikanan dan laboratorium ilmu dasar beserta peralatannya. Melihat memadainya lokasi dan fasilitas perkuliahan dengan gedung dan areal kampus yang luas, tahun 1996 Profesor Soleh Solahuddin mengembangkan jurusan yang awalnya hanya terdiri dari 4 fakultas dengan 9 jurusan, berkembang menjadi 4 fakultas, 11 jurusan, dan 26 program studi melalui surat keputusan Dirjen Dikti tahun 1996. Profesor Soleh Solahuddin tidak sempat menyelesaikan tugasnya hingga 2 periode. Karena tahun 1996 ia terpilih menjadi rektor di Institut Pertanian Bogor. Akhirnya kepemimpinan dipegang oleh Profesor Dr. Haji Abdurrauf Tarimana. Di periode kepemimpinannya dikembangkan lagi 3 program studi, yaitu program studi antropologi tahun 1997, program studi komunikasi, dan program D3 sekretaris tahun 1999. Banyaknya jurusan yang dikembangkan mengharuskan pula peningkatan kuantitas dan kualitas tim dosen.
sehingga ditambah tim pengajar baru dan program beasiswa bagi dosen-dosen untuk melanjutkan pendidikan mereka, baik S2 maupun S3. Sehingga hingga tahun 1999, jumlah dosen mencapai 517 orang, yang terdiri dari 7 orang doktor, 258 orang magister, dan 252 orang sarjana. Sebagai perguruan tinggi terkemuka di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, Unhalu secara aktif memberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan wilayah Sultra. Dan kepercayaan masyarakat terhadap Unhalu makin terlihat. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah mahasiswa yang menimba ilmu di Unhalu. Pada tahun akademik 1998-1999, mahasiswa yang terdaftar sebanyak 11.120 orang. Periode kepemimpinan yang keempat tahun 2000 adalah Profesor Insinyur Haji Mahmud Hamundu MSc yang berjalan hingga tahun 2008 dengan visi kepemimpinan yang populer dengan moto membangun untuk atmosfer. Ia menelurkan gagasan-gagasan unik dan gagasan umum. Profesor Mahmud Hamundu mencanangkan visi yang merupakan respon atas kebijakan nasional tentang otonomi kampus dan mengembangkan beberapa program dan kegiatan yang meliputi pendidikan, keilmuan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, manajemen dan organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, sumber pendanaan, lembaga kajian pengembangan pendidikan, pembinaan kerjasama, dan pengelolaan keuangan negara. Sebagai perguruan tinggi negeri, Unhalu pun mengikuti kebijakan dalam hal penerimaan mahasiswa baru yang melalui 3 jalur, yakni seleksi penerimaan mahasiswa baru, SPMB, PPMP, dan tes lokal. Dan total penerimaan mahasiswa baru S1 dan pasca sarjana setiap tahunnya sekitar 4.633 orang. Melihat banyaknya peminat dan daya tampung mahasiswa, maka dilakukan pula peningkatan kesempatan belajar dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa melalui program beasiswa dari sumber dana seperti Super Semar, PPA, BBM, Pertamina, Bantuan Pendidikan Mahasiswa, Yayasan Toyota Astra, Bank Indonesia, dan masih banyak beasiswa lainnya. Unhalu pun semakin berbenah dan menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah universitas yang diperhitungkan di Indonesia di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Insinyur Haji Usman Riansyah MS yang terpilih sejak 2008 lalu.